Salam satu hobi, salam buat teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada. Jadi kita sambung lagi di video diskusnya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ingin saya buatkan video tentang ikan diskusnya, karena memang berdasarkan pengalaman lah intinya. Jadi pada dasarnya saya juga masih belum ngerasa puas dalam pemeliharaan ikan diskus selama ini, tentunya terhadap kematian. Nah, kematian dari ikan diskus ini sendiri memang sering sekali, bahkan ya masih ada lah sampai saat ini saya alami. Hanya berangsur-angsur dari dulu sampai sekarang udah mulai membaik untuk pemeliharaan ikan diskusnya. Jadi berlanjut ke video ini tentang budidaya ikan diskus, di mana budidaya ikan diskus ini mulai niat ingin mengembangkan ikan diskus itu termasuk udah periode kedua. Jadi ini yang kedua. Jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu saya udah memiliki beberapa indukan yang saya pelihara dari ukuran kecil sampai memang dia bertelur dan sampai menghasilkan baby diskusnya. Hanya memang untuk kemaksimalan itu belum maksimal karena memang keterbatasan waktu-waktu itu, keterbatasan ilmu, dan juga kalau waktu itu memang lagi kondisi sedikit prihatin. Nah jadi agak semua saya pindahkan ke tuan baru lah. Jadi saya jual diskus, induk-indukan diskus saya kala waktu itu. Jadi dan saat ini saya udah ngumpulin lagi indukan diskus yang saya pelihara, tentunya dari ukuran babynya, dan ada beberapa pasang intinya yang saya pilih dan yang lainnya saya jual tentunya seperti itu. Nah untuk membahas tentang ikan diskus untuk baby perawatan, mungkin ada beberapa video yang udah saya buat di video saya sebelumnya di channel saya, mungkin teman-teman bisa cari. Mudah-mudahan menambah wawasan lah buat teman-teman, terutama para penghobi barunya. Tentunya saya juga tidak akan tinggal diam, selalu membuat video-video konten-konten tentang ikan diskusnya. Nah jadi pada dasarnya bukan saya sendiri tidak memiliki kemauan untuk mengikuti para breeder-breeder yang sudah lama, karena memang pada dasarnya mereka semua sudah disiapkan seperti alat-alat, pada dasarnya alat pengukur air. Jadi kestabilan air itu sendiri seperti pengukur pH dan TDS kalau tidak salah. Hanya di sini memang sengaja saya bekerja keras selama ini menggali tentang diskus ini agar para penghobi baru dapat memelihara ikan diskus, dan saya juga berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman. Jadi nggak setiap penghobi baru, penghobi skala rumahan harus menyiapkan peralatan-peralatan untuk ikan diskusnya. Nah jadi untuk kualitas air itu sendiri itu memang bisa dikatakan ada dua jenis. Jadi dua jenis di sini itu air pump dan air sumur. Nah kadang dari beberapa sumber teman-teman, tentunya teman-teman para breeder itu mengatakan bagus air pump dan bagus air sumur. Nah dalam kategori saya garis bawahi karena memang memiliki kadar pH dan TDS yang jauh berbeda. Jadi hal yang secara ilmunya TDS yang dibutuhkan itu di bawah 100, di bawah 200, sedangkan dari sumur dan dari pump itu mayoritas di atas itu semua. Hanya pada dasarnya bisa saya garis besari, semua itu bisa kita capai dengan cara mengendapkan air itu sendiri. Jadi minimal mengendapkan itu 3 hari ke atas, lebih lama itu lebih bagus. Nah seperti itu untuk air itu sendiri. Dan untuk ngebreed, nah buat teman-teman di rumah yang udah berlanjut, diskus-diskusnya udah besar-besar dan pengen ngebreed, jadi anggaplah ini periode kedua, anggaplah ini periode awal pembukaan saya buat konten berbagi tentang ngebreed. Jadi buat teman-teman semua, terutama penghobi yang ingin melanjutkan untuk budidaya ikan diskusnya, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama itu pilihlah indukan. Nah, pilihlah indukan itu sendiri, di mana indukan itu sendiri memang benar-benar satu pasang.
satu pasang itu sendiri bisa kita pilih. Yang sering memelihara itu tentunya memilih yang satu pair, jadi kemana-mana dia sendiri. Jadi sangat jelas nantinya kita memilih yang jantan dan betinanya. Terus mungkin teman-teman yang ingin ngebreed itu juga boleh. Jadi mungkin teman-teman nanti ke depannya bisa belajar terus. Yang penting kualitas air itu sendiri. Jadi lanjut untuk ngebreed. Nah, jadi ngebreed ini sendiri indukan yang sudah siap dan mulai belajar bertelur itu biasanya pada ukuran 4,5 in ke atas, atau 10 cm lebih ya, kurang lebih 12 cm up untuk mulai dia bertelur untuk babon-babon mudanya. Jadi hal-hal yang perlu kita siapkan itu terutamanya itu media telurnya. Jadi media telur di sini yang idealnya itu ukuran nggak terlalu besar. Jadi kurang lebih lebar dan panjang dan tinggi itu rata-rata 3 kali ukuran dari si indukan. Jadi 3 kali panjang, 3 kali tinggi untuk indukan. Jadi idealnya 35 maksimal 40 kali 40 cm. Dan untuk peralatan aksesoris yang kita gunakan itu tidak terlalu neko-neko. Itu kita gunakan biofoam, pompa kita matikan. Nah, jadi kita bisa memperhatikan seperti ini. Nah, ini indukan yang sudah memang bakal menelur. Jadi si jantan itu mulai membersihkan tempat telur, dan si betina itu udah mulai menggerak-gerakkan badan. Nah, jadi sedikit bakal cepatlah bertelurnya. Jadi seperti media telur juga udah banyak sekali yang dijual, hanya memang dari karakter si ikan itu sendiri dan dari pengalaman saya selama ini, untuk media telur saya selalu menyesuaikan karakter dari indukan ikan itu sendiri. Jadi dimana seperti ini itu saya menggunakan pipa, itu yang bisa dikatakan udah terbiasa dengan lalu lalang kita, karena memang untuk indukan diskus ini sendiri karena dia masih muda, masih baru, jadi sifat nangkap ancaman itu lebih tinggi. Jadi otomatis saat dia bertelur banyak tidak jadinya, bahkan sudah menetas karena kita sering lalu lalang. Jadi sampai indukan ini memakan dari anaknya itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya ini saya buat seperti ini karena memang tempo hari ikan diskus ini rajin nelor. Jadi anaknya baru netes langsung bertelur, terus tiba-tiba langsung makan semua. Nah, jadi saya letakkan di posisi ramai. Dan untuk background, nah background ini sendiri idealnya warna putih. Pada dasarnya itu harus kita bedakan dengan warna indukan. Nah, jadi agar anaknya nanti larvanya itu dapat membedakan mana induknya atau yang lainnya, karena dari makanan si larva ini sendiri mulai memakan itu dari lendir-lendir yang dihasilkan oleh indukan. Nah, ada masukan juga dari salah satu teman breeder yang sudah memang selama ini eksis. Jadi setelah mulai menetas telurnya dan menjadi larva, dan untuk aksesoris itu kita angkat, nah seperti biofoam, karena biofoam memang rata-rata berwarna hitam. Nah, itu disarankan sekali untuk diangkat atau diganti warna putih, atau hanya menggunakan selang saja. Nah, itu pun tinggal ditentukan dengan strata kemampuan pengetahuannya, karena memang kalau buat saya pribadi untuk hasil yang lebih maksimalnya lah kategorinya seperti itu. Nah, untuk pergantian air selama masa-masa perawatan baby diskusnya, jadi sebelum dia bertelur seperti ini, nah ini bisa teman-teman perhatikan, itu kita udah bisa baca lah ini udah bakal bertelur dalam beberapa hari ke depan. Dan kita lihat dari indukan itu sudah mulai buncit perutnya. Jadi itu kita cepat-cepat kita ganti airnya. Nah, jadi karena memang nantinya saat larva ini hidup itu tidak disarankan untuk mengganti air untuk sementara sampai dia berumur 3 minggu bahkan 1 bulan. Hanya mungkin
Untuk perawatan, saya selama ini karena juga masih belajar, yang penting saya bisa sukses dulu, baru saya untuk mengembangkan untuk hasil maksimalnya. Nah, jadi untuk aksesoris itu diangkat hanya seperti saya, ini masih saya pakai aksesoris yang ada, hanya pompa saja. Nah, karena apa? Yang terpenting dalam diri saya bisa menghasilkan dahulu. Jadi intinya tanpa hal-hal yang seperti breeder-breeder yang sudah hebat-hebat, karena memang para penghobi juga tidak semuanya lah memiliki alat-alat dan hal-hal yang memang seperti di konten-konten yang lain, contohnya seperti di breeder-breeder ternama, dan itu bisa teman-teman perhatikan udah banyak telur-telurnya. Nah, itu pada indukan, atau bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini salah satu contoh lah, karena background gelap jadi tidak begitu nampak, hanya juga banyak juga itu. Nah, jadi untuk suhu, untuk suhu ini yang disarankan untuk suhu ruangan, dan untuk teman-teman yang hidup di suhu dingin, memang untuk diskus ini 27 sampai 28 untuk proses budidayanya. Jadi untuk teman-teman yang hidup di suhu dingin mungkin bisa gunakan heater untuk pengembangbiakan budidaya diskusnya. Nah, ini seperti ini 2 in. Jadi ini juga sebagian ini dari hasil budidaya saya sendiri, hanya memang untuk maksimal saya pikir carry. Nah, ya, jadi yang terpenting saya terus gali ilmu jadi agar efisien dalam pemeliharaan ikan diskusnya. Jadi para penghobi juga nggak ngerasa kapok, nggak ngerasa lelah, nggak ngerasa capek lah untuk memelihara ikan diskusnya. Nah, jadi sekedar ajang berbagi awal, periode pertama, jadi saya anggap ini awal berbagi mulai budidaya ikan diskusnya, mudah-mudahan menambah wawasan untuk saat ini. Dan ke depan saya juga akan buatkan video-video konten yang selanjutnya, yang bertujuan intinya saya terus gali gimana caranya kita para penghobi baru tentunya bisa memelihara dengan leluasa, dan penghobi khusus di ikan diskusnya. Jadi tanpa ada selalu jawaban ikan diskus ini susah, ikan diskus ini susah. Nah, jadi di situ karena memang kurangnya penyuluhan lah intinya daripada breeder-breeder yang sudah ada. Memang kalau dari pribadi saya memang hobi, jadi penyaluran hobi, sengaja ingin menggali lah dari karakter ikan diskus, pemeliharaan dan budidayanya. Jadi salam satu hobi, sekedar pembukaan breed dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terus ikuti video saya, mudah-mudahan di kedepan hari saya bisa lebih baik menciptakan konten-konten berkualitas. Nah, jadi sekedar berbagi. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.